Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya konsep not. Jadi dalam sebuah penelitian kita perlu mempersiapkan perencanaan penelitian itu dengan versi yang mini ya. Mungkin kalau bahasa lainnya proposal, tapi proposal singkat ya. Apa saja isi dari proposal tersebut atau konsep not ini? Oke, mari kita sama-sama simak seperti ini ya. Oke, baik. Yang pertama yang harus diperhatikan bahwa di dalam konsep not itu sama seperti penelitian pada umumnya ya. Kita harus tahu dulu judulnya apa. Di dalam covernya itu tertulis judul, karena sebelum baca ke dalam-dalamnya kan judul itu penting. Ini mau bahas tentang apa sih gitu ya. Terus perlulah identitas supaya tidak kalau konsep not itu banyak dari orang lain, nah ini punya siapa gitu ya, perlu dicantumkan juga identitas, itu ada di dalam cover. Nah, kalau yang berikutnya, di dalamnya itu perlu ada yang namanya pendahuluan gitu ya. Yang pendahuluan itu lebih kepada mengantarkan kenapa sih pilih judul ini gitu ya. Emang masalahnya ada apa, tujuan penelitiannya apa, terus manfaatnya bagaimana ya. Di dalam penelitian yang kita bahas ini coba kita akan fokuskan kepada penelitian kuantitatif. Ya, jadi nanti akan punya ciri khas di dalam judulnya, di dalam rumusan masalahnya. Nah, kalau latar belakang masalah pada umumnya semua sama ya. Dia akan menjelaskan namanya Dasein das Sollen. Jadi ada kesenjangan antara tataran ideal dengan tataran faktanya ya. Jadi kalau idealnya adalah paragraf 1 misalnya menjelaskan tentang idealnya terkait dengan pendidikan agama Islam misalnya bahwa pendidikan agama itu penting gitu ya, bla 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 dan seterusnya ya. Dan nanti baru apa yang harus dikuasai dalam pendidikan agama Islam, terus faktanya seperti apa. Atau mungkin juga bisa membahas tentang ya itu yang dibahas yang mana sih sebenarnya kalau di kuantitatif yang X-nya atau yang Y-nya. Sebetulnya yang Y-nya juga ya, yang Y-nya. Misalnya pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar misalnya. Bisa juga kita membahas hasil belajar apa, misalnya hasil belajar IPA misalnya. Maka kita akan jelaskan bagaimana penguasaan IPA itu penting bagi siswa atau penguasaan matematik atau dan lain sebagainya. Ya, tapi faktanya misalnya tidak semua juga mungkin ada persoalan-persoalan di dalam matematik atau di IPA atau di PAI ya yang dialami oleh siswa gitu ya. Maka dari sana di setelah tataran ideal diangkat ininya masalah-masalahnya apa namanya kasus-kasus atau masalah-masalah atau case-case yang ditemui gitu ya. Itu tentu ada rujukannya ya. Jadi merujuk misalnya dari hasil penelitian orang lain atau dari surat kabar atau dari reportnya kementerian atau apalah gitu ya. Nah, itu di dalam rumusan masalah. Lalu nanti di paragraf berikutnya apa yang akan kita cari ya, misalnya oh dengan menggunakan apa, mau melihat apa gitu ya. Itu mengalir aja di latar belakang masalah. Lalu berikutnya sampai ke ending di latar belakang masalah itu mengkerucut kepada masalah yang akan kita teliti. Misalnya kita mau mencari pengaruh dari metode active learning atau kalau matematik misalnya RME gitu ya untuk penguasaan hasil belajar matematik. Atau kalau PAI misalnya pengaruh metode eh, kolaboratif ataupun metode aktif misalnya ya. Kalau misalnya itu metode atau kalau misalnya itu faktor variabel lain yang sifatnya independen dan dependen juga bisa ya. Sampai mengerucut ke sana. Jadi setiap variabelnya kita kupas lah ya. X, Y-nya kita urai. Lalu berikutnya ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu mengacu kepada judul. Jadi tidak keluar dari konteks judulnya. Kalau judulnya misalnya pengaruh variabel X terhadap Y, maka di rumusan masalah itu kalau kuantitatif pasti akan bertanya apakah terdapat pengaruh gitu ya. Nah, pengaruh variabel X terhadap Y. Itu yang substansi yang harus ada. Tapi kalau mau bertanya bagaimana X-nya, bagaimana Y-nya gitu ya, itu untuk tambahan awalan saja untuk memperkuat di ujung risetnya gitu ya, di ujung rumusan masalahnya yaitu pengaruh X terhadap Y. Apakah terdapat pengaruh antara variabel
X1, X2 terhadap Y. Gitu ya. Boleh juga satu-satu, apakah terdapat pengaruh variabel X1 terhadap Y, apakah terdapat pengaruh variabel X2 terhadap Y. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh antara variabel secara bersamaan X1, X2 terhadap Y. Itu bisa ya. Yang berikutnya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga mengacu kepada rumusan masalah. Jadi dia menjawab daripada apa yang mau dicari di dalam penelitian ini, gitu ya. Akan tertulis di dalam tujuan. Dan the next di dalam pendahuluan itu juga perlu diperhatikan manfaatnya ya. Kira-kira kalau secara praktis kalau penelitian ini beres selesai kan ada hasilnya. Hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh siapa? Untuk apa? Kira-kira begitu. Oke, selanjutnya itu ada kerangka teori. Kerangka teori itu tidak jauh-jauh menjelaskan yang di judul itu. Misalnya kalau di judul itu ada X1, X2, XY, dan Y, maka di teori pun akan membahas substansinya saja. Namanya juga konsep not kan tidak banyak ya. Jadi substansi dari variabel X itu apa, variabel Y-nya itu apa gitu ya. Dan biasanya sih merujuk kepada buku ataupun hasil penelitian. Yang berikutnya adalah metode. Nah, di sini yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian yang lain itu bedanya di caranya. Ya, tentu cara ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang mau kita rumusan masalah yang kita gunakan atau judul yang kita miliki. Jadi mengacu ke sana. Jadi akan berbeda akan berbeda judul, akan berbeda metode. Itu dilihat daripada apa yang mau kita cari. Kalau mencari pengaruh, mencari hubungan, itu pasti kan pendekatannya kuantitatif ya, menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kalau mau dijabarkan lagi, mungkin jenisnya ada yang asosiatif, ada yang komparatif gitu ya. Ada yang kausal. Kalau kausal kan sebab akibat ya, pengaruh X terhadap Y. Kalau asosiatif, hubungan X terhadap Y. Ya, X-nya bisa ditambah-tambah lah, X1, X2 terhadap Y gitu ya. Oke, di metodenya jelas kuantitatif. Tempat penelitiannya dicek saja ini respondennya, unit analisisnya misalnya siapa. Kalau ini siswa, oke, siswa di mana ya, tempatnya di mana ya. Kalau guru di daerah apa, di mana lokasi penelitian ini. Terus yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data ini kalau di kuantitatif itu sangat khas sekali. Dia biasanya menggunakan kuesioner ya. Jadi kuesioner yang selain kuesioner itu kan, kalau kuesioner itu sifatnya non tes ya, non tes. Tapi ada juga yang menggunakan tes. Misalnya kalau mau mencari hasil belajar, prestasi belajar, kemampuan tertentu itu tentu harus menggunakan tes. Misalnya kemampuan baca Quran, kemampuan praktek sholat misalnya, atau kemampuan dalam kompetensi misalnya ya, kalau guru mungkin hasil kompetensi guru misalnya ya, itu pasti menggunakan tes. Nah, tes ini bisa kita sendiri yang menyusunnya ataupun kita bisa menggunakan dokumen tes yang sudah ada. Ya, misalnya IQ ya, IQ anak-anak siswa misalnya, kalau sekolah itu sudah melakukan tes, kita mau memanfaatkannya itu sangat mungkin. Jadi teknik pengumpulan datanya adalah disesuaikan ya, kalau memang itu tidak ada tes ya mungkin pakai kuesioner. Kuesioner untuk mengumpulkan data apa ya. Misalnya untuk mengumpulkan data motivasi belajar, kuesioner digunakan untuk melihat kemandirian belajar misalnya, atau memungkinkan juga observasi ya. Misalnya ketika itu eksperimen digunakan juga misalnya observasi untuk digunakan untuk melihat jalannya penerapan metode pembelajaran, misalnya, atau pelaksanaan metode pembelajaran. Jadi teknik pengumpulan data itu tidak hanya disebutkan kuesioner, observasi, dan tes, tapi juga di samping menyebutkannya, kita sedikit jelaskan itu apa, lalu ditambah di ujungnya itu ini digunakan untuk apa. Ya, misalnya teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang mengukur variabel misalnya ya dalam penelitian. Nah, kuesioner digunakan untuk menggali informasi tentang atau mengukur variabel X, yaitu
motivasi belajar misalnya gitu ya. Jadi apa namanya? Operasional. Jadi metode penelitian itu bunyi gitu. Jadi bukan cuma isinya teori-teori, tapi juga dia mengikat kepada nanti yang mau digunakannya apa gitu. Nanti yang mau dilakukannya seperti apa, tergambar di dalam metode penelitian. Berikutnya di dalam metode penelitian yang namanya kuantitatif itu ada populasi dan sampel. Jadi ini khas banget ya, khas sekali untuk kuantitatif. Ada populasi dan sampel. Kalau populasi itu adalah sejumlah besar ya, apa namanya, responden ataupun subjek yang mau kita riset. Tapi kalau besar-besar sekali kan tentunya tidak cukup waktu ya, maka tidak mungkin misalnya kita akan meriset sebanyak itu. Di dalam kuantitatif inilah yang memudahkan peneliti untuk mengambil jalan yang lebih singkat lagi gitu ya. Kalau respondennya ada 10.000 atau 1.000, tentu kita tidak perlu mengambil 1.000, apalagi homogen dan sama gitu ya, maka kita bisa menggunakan random sampling. Jadi sampelnya di random, tapi berapa jumlahnya? Nah, jadi pelajari itu akan sudah ada banyak cara ya untuk melihat jumlah sampel atau ukuran sampel yang bisa kita ambil. Itu dijelaskan. Jadi kalau begitu harus definitif juga ya. Boleh bagus kalau ada definitif populasinya adalah sekian itu lebih bagus. Jadi kita bisa menentukan sampelnya sekian gitu ya. Harus lebih ini lagi konkret lagi, lebih jelas lagi gitu ya. Artinya kita juga sudah melakukan riset awal terkait dengan kondisi yang minimal responden itu. Oke, kalau cuma ditulis populasi adalah bla 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 bla, terus sampel adalah bla 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 bla, misalnya secara definisi itu tidak menjawab persoalan metode penelitian di bagian ini, di bagian populasi dan sampel. Jadi kalau sudah dijelaskan populasi dalam penelitian ini adalah siswa sebanyak berapa, itu yang penting. Karena ketika mengatakan kuanti sebanyak berapa, maka sampelnya kan akan terlihat berapa jumlah sampel yang akan diambil, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah alat yang penting di dalam penelitian kuantitatif itu ada namanya instrumen penelitian. Yang tadi kuesioner, observasi, tes itu disusun ya alatnya namanya instrumen penelitian. Nah, cara-cara menyusun instrumen penelitian ada bab sendiri, tapi di sini dijelaskan instrumen penelitian itu apa, lalu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen apa? Kuesioner, kemandirian belajar, misalnya kuesioner, motivasi belajar misalnya. Lalu alangkah baiknya di dalam kuesionernya itu sudah terdapat kisi-kisi, walaupun belum ada butir pertanyaan, karena butuh waktu kan untuk menuliskan butir-butirnya. Tapi paling tidak kita sudah menemukan definisi konseptual, definisi variabelnya ya, definisi variabel ini berupa konseptualnya, berupa operasionalnya, dan juga indikator. Lalu kita buat tabel. Jadi di indikator ini ada berapa butir perkiraan-perkiraan yang akan kita susun. Itu yang namanya instrumen itu sudah tergambar seperti itu. Nah, terakhir adalah analisis data. Jadi analisis data ini juga disesuaikan dengan metode penelitiannya atau dengan ya tadi rumusan masalahnya. Kalau mencari pengaruh, mungkin akan menggunakan rumus misalnya regresi ya, atau kalau mencari pengaruh pembelajaran kausal atau yang sifatnya komparatif misalnya, maka menggunakan t-test. Kalau misalnya mencari hubungan, maka menggunakan analisis datanya korelasi misalnya. Nah, itu kan hitungannya ada juga, tapi kita sah-sah saja hanya dengan mengatakan analisis data ini menggunakan analisis data korelasional, menggunakan bantuan ya, bantuan software itu ya, entah software SPSS atau yang lainnya. Ya, itu disebutkan. Jadi tidak perlu mencantumkan rumus-rumusnya. Mungkin ini sedikit terbantu ya kalau analisis data kan banyak apa ya, bisa minta bantuan ke ahli yang statistik. Baik, yang terakhir tentu adalah rujukan-rujukan yang kita gunakan dalam menyusun ini tuh dari mana. Maka dari mulai pendahuluan kan kita juga mengutip hasil penelitian orang lain ya untuk mendudukkan rumusan masalah yang kita atau masalah yang kita miliki ini di antara penelitian-penelitian yang lain itu jelas gitu. Nah, penelitian-penelitian yang lain itulah menjadi rujukan kita. Maka ditulis di dalam daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu bisa berupa buku, bisa artikel jurnal ya, atau yang lainnya.
Baik, ini gambaran daripada, isi konsep note, kuantitatif. Nah, kalau di dalam konsep note itu ada aturan-aturan penulisannya, diperhatikan juga ya, sebab biasanya ada juga sih yang sudah mencantumkan, ketentuannya. Biasanya dia ketentuannya itu, biasanya mengatur misalnya jenis hurufnya ya, misalnya ukurannya, spasinya, kertasnya gitu ya. Terus kalau mau mengutip pakai cara yang apa, apakah bahasa, ininya mungkin body note, apa footnote gitu ya, tapi mungkin di dalam style penulisan itu suka ada namanya APA, Turabian. Nah, kalau yang pakai body note tuh mendekatinya ke APA style ya, yang isi kutipannya itu ada di dalam teksnya ya. Tapi kalau yang footnote, isi kutipannya itu, apa namanya, citation-nya itu ada di, bawah teksnya, di paling bawah gitu ya. Itu namanya sih biasanya pakai Turabian. Berapa sih panjang penulisan konsep note itu? Sebenarnya sih minimal ada 3 ya, 3 halaman sampai 5, 7 halaman. Pokoknya nggak lebih dari tidak lebih dari 10 halaman. Ya kalau mau tengah-tengah mungkin 5 halaman lah. Jadi coba ditulis 5 halaman. Oke, biasanya sih kalau kuliah-kuliah, ya dikumpulkan di mana gitu kan. Ini udah diperhatikan juga. Terus tanggal deadline-nya kapan, itu juga harus diperhatikan. Sehingga, apa yang kita tulis, langsung sesuai dengan request yang diperlukan. Baik, itu gambaran terkait tentang konsep note, bisa nanti dicek, diunduh, file ini di bawahnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.